Bitcoin lagi ancur-ancuran nih. Apa ini beneran the end of the game? Atau justru ini adalah kesempatan emas sale gede-gedean sebelum pestanya beneran mulai? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng, ngebongkar misteri di balik salah satu crash paling dramatis dalam sejarah Bitcoin. Coba ingat lagi deh, gimana gilanya euforia di bulan Oktober 2025. Harga Bitcoin terbang ke all-time high $126.000. Semua orang tiba-tiba jadi jenius investasi. Portofolio ijo semua kan? Rasanya tuh kayak nggak mungkin kalah. Tapi kita semua tahu aturannya. Apa yang terbang ketinggian, jatuhnya juga bisa sakit banget. Dan benar aja, dalam sekejap, pasar muter balik 180 derajat. Harganya anjlok, balik lagi ke zona 60 ribuan dolar. Euforia langsung berubah jadi kepanikan massal. Pertanyaannya sekarang, apa bull market beneran udah selesai? Nah, ini dia kasus yang mau kita pecahin. Apakah ini cuma koreksi sehat buat nendang keluar para spekulan serakah? Atau jangan-jangan ini awal dari jebakan bear market yang dalam dan panjang? Oke, mari kita mulai investigasinya, satu persatu petunjuknya kita bedah. Petunjuk pertama kita justru nggak datang dari grafik, tapi dari panggung dunia. Ada sebuah Black Swan event, kejadian yang nggak ada satupun yang nyangka, yang ngeguncang seluruh sistem keuangan global dan jadi pemicu utama kepanikan ini. Jadi ceritanya, awal Maret 2026, konflik militer meledak di Timur Tengah. Iran ngancam mau blokade Selat Hormuz, ini tuh jalur super penting buat 20% minyak dunia. Langsung, harga minyak kebakar, pasar komoditas panik. Nah, kepanikan ini nyebar kayak api dan pasar kripto yang penuh leverage jadi korban pertama. Likuidasi massal terjadi di mana-mana. Nah, ini dia yang paling menarik. Di saat krisis kayak gini, narasi Bitcoin itu emas digital, itu kayaknya gagal total ya untuk jangka pendek. Smart money itu nggak lari ke Bitcoin loh, mereka justru lari ke benteng pertahanan klasik, emas fisik sama dolar AS. Jadi untuk sementara, Bitcoin itu diperlakuin sama persis kayak saham teknologi yang super berisiko. Tapi, kalau kita coba lupain dulu deh teriakan panik di berita dan kita intip lebih dalam ke grafiknya, kita nemuin cerita yang beda banget. Ada jejak-jejak yang ditinggalin sama smart money. Yuk kita lihat apa yang mereka lakuin pas semua orang lagi sibuk jualan. Para trader kelas kakap itu ngelihat sebuah pola klasik terbentuk, namanya Adam and Eve. Si Adam ini adalah kejatuhan panik yang tajam banget, bentuknya kayak huruf V. Tapi setelah kepanikan itu reda, muncul Eve, dasar yang lebih landai, lebih lebar, bentuknya kayak huruf U. Ini tuh sinyal textbook banget yang nunjukin tekanan jual udah habis dan para pemain besar lagi nyicil beli aset diam-diam. Jadi, poin pentingnya di sini adalah zona harga ini tuh bukan angka acak. Level Fibonacci, apalagi golden ratio, di sekitar 58–60 ribu dolar, itu ibarat benteng pertahanan matematis. Disinilah order beli raksasa dari institusi, pembeli ETF, sama para penambang itu numpuk, membentuk tembok pertahanan harga yang solid banget. Dan ini nih rahasia di balik layarnya. Waktu harga di grafik kelihatannya makin anjlok, indikator momentum kayak RSI malah bergerak naik. Ini namanya hidden bullish divergence. Sinyal super kuat yang seolah-olah bilang, woi, para penjual ini sebenarnya udah kehabisan bensin, momentumnya udah berbalik duluan, bahkan sebelum harganya ikut berbalik. Keren kan? Oke, sekarang kita coba zoom out dari grafik dan lihat gambaran besarnya di panggung makroekonomi global. Lagi ada perang tarik tambang likuiditas yang epik antara dua ekonomi terbesar di dunia dan coba tebak, Bitcoin ada persis di tengah-tengahnya. Jadi gini, di satu sisi ada The Fed di Amerika yang lagi hawkish, lagi ngerem ekonomi buat ngelawan inflasi. Ini jelas jadi angin penghambat jangka pendek buat aset berisiko. Tapi di sisi lain, Bank Sentral Tiongkok PBOC malah tancap gas nyuntikin likuiditas gede-gedean buat ngehidupin ekonominya. Nah, uang sebanyak itu kan harus ngalir ke suatu tempat, dan secara historis sebagian besar bakal nyiprat ke pasar kripto. Dan meskipun The Fed kelihatannya galak, jangan pernah lupain fakta ini. Pasokan uang M2 di Amerika Serikat itu masih ada di rekor tertinggi sepanjang masa. Ini adalah argumen jangka panjang yang paling kuat buat Bitcoin sebagai pelindung nilai dari devaluasi mata uang fiat yang, ya, nggak bisa dihindari. Oke, sekarang kita geser fokus kita dari kekacauan jangka pendek dan kita lihat petunjuk terakhir, kekuatan struktural jangka panjang yang lagi dibangun di belakang layar. Kekuatan ini nggak peduli sama sekali sama drama pasar harian. Inilah fondasi dari siklus bull run berikutnya. Tokenisasi Real World Assets atau RWA lagi meledak.
Ini bukan lagi cuma konsep loh. Raksasa keuangan kayak BlackRock dan NYSE itu lagi benar-benar mindahin triliunan dolar aset dunia nyata, obligasi, properti, saham ke atas blockchain. Ditambah lagi dengan regulasi yang makin jelas kayak MiCA di Eropa, ini tuh ibarat jembatan tol super lebar yang lagi dibangun dari Wall Street langsung ke dunia kripto. Mau dengar fakta yang lebih gila lagi? Tahu nggak siapa entitas negara yang megang Bitcoin paling banyak di dunia saat ini? Pemerintah Amerika Serikat. Mereka itu punya hampir 330.000 BTC dari hasil sitaan. Jadi, secara nggak langsung, ini udah jadi cadangan strategis nasional mereka. Dan ini kalau kejadian bisa jadi game changer total. Ada usulan undang-undang di AS namanya Bitcoin Act yang tujuannya ngeresmiin pembelian 1 juta Bitcoin buat cadangan negara. Kalau ini sampai lolos, cara pandang Wall Street ke Bitcoin bakal berubah total. Dari yang tadinya aset spekulatif jadi aset cadangan strategis global. Oke, jadi setelah kita ngumpulin semua petunjuk, mulai dari kepanikan geopolitik jangka pendek, akumulasi diam-diam dari smart money, perang likuiditas global, sampai adopsi institusional jangka panjang, apa nih putusan akhir dari investigasi kita? Coba lihat ini. Sementara investor retail lagi pada ketakutan, para pemain institusional terbesar di dunia malah santai mempertahankan target harga jangka panjang mereka yang super optimis. Mereka nggak ngelihat ini sebagai akhir cerita. Mereka justru ngelihat ini sebagai kesempatan buat belanja. Dan inilah kesimpulan intinya. Crash ini bukan tanda kalau Bitcoin itu rusak atau gagal. Justru, ini adalah proses bersih-bersih yang sehat dan bahkan perlu. Proses ini ngebuang para spekulan serakah dan nyiapin panggung buat kenaikan berikutnya yang lebih kuat dan lebih stabil. Jadi semua buktinya udah kita gelar di atas meja nih. Di satu sisi kita lihat ada ketakutan, ada kepanikan massal di permukaan. Tapi di sisi lain, kalau kita ngintip ke bawah, ada akumulasi institusional dan fundamental yang justru makin kokoh. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal pasar, tapi soal kalian. Di saat semua orang lagi ketakutan, langkah kalian selanjutnya apa? Bicara soal Bitcoin, masih mimpi jadi jutawan instan? Kayaknya udah waktunya kita bangun deh dan lihat realita yang sebenarnya. Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Siapa di sini yang nyemplung ke Bitcoin berharap bisa dapat cuan 100 kali lipat? Ngaku aja. Nah, sayangnya, matematika punya kabar yang kurang enak nih buat kita semua. Era profit yang gila-gilaan itu, ya bisa dibilang udah lewat. Dan ini bukan asal ngomong ya, datanya beneran ada dan jelas banget. Coba lihat deh, di siklus pertamanya, imbal hasil Bitcoin itu gila lebih dari 10.000%. Kebayang nggak? Tapi perhatiin polanya, siklus ketiga turun jadi sekitar 2000-an%, dan siklus terakhir cuma sekitar 630%. Polanya tuh jelas banget, nggak bisa dibantah. Imbal hasilnya makin lama makin kempes. Nah, di bagian pertama ini kita bakal bongkar tuntas nih. Kenapa sih mitos cepat kaya dari Bitcoin itu udah mulai goyah? Dan kita bakal pakai hitung-hitungan ya, bukan cuma nebak-nebak sentimen pasar. Kuncinya itu ada di sini, namanya hukum bilangan besar. Logikanya gini deh, gampang aja. Bayangin waktu Bitcoin masih kurus, disuntik modal dikit aja harganya bisa langsung loncat. Tapi sekarang, Bitcoin udah jadi raksasa, market cap-nya triliunan dolar. Buat naikin harganya 10% aja, itu butuh duit yang gila banyaknya. Jadi, ya ini udah bukan mainan anak-anak lagi. Butuh bukti lain? Nih, pasarnya Bitcoin itu makin dewasa. Coba lihat, waktu kali bear market atau pas anjlok-anjloknya, sekarang tuh lebih kalem. Dulu bisa amblas 93%, sekarang cuma sekitar 77%. Volatilitasnya juga nggak segila dulu. Dan yang paling penting, pemainnya beda. Para raksasa institusi ini, mereka ambil untung lebih cepet loh. Cuan 2 kali lipat, sikat. Gak nunggu 4 kali lipat kayak retail zaman bahela. Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian kedua. Aturan mainnya udah beda total. Bitcoin itu udah bertransformasi, bukan lagi sekedar aset spekulatif yang liar, tapi sekarang udah jadi semacam penunjuk arah, barometer buat ekonomi global. Pergeserannya tuh kerasa banget. Kalau dulu, harga Bitcoin itu gerak karena hype investor retail kayak kita-kita ini dan cerita soal kelangkaan dari halving. Nah, kalau sekarang, beda cerita. Harganya digerakin sama likuiditas global dan apa kata bank sentral. Jadi siklus 4 tahunan yang dulu dianggap keramat, itu udah nggak sepenting dulu. Sekarang, mata kita harus ngelirik ke The Fed. Dan ini nih statistik kuncinya, sebanyak 83%. Pergerakan harga Bitcoin itu ngikutin arah pasokan uang global atau istilah kerennya M2. Gampangnya, M2 itu total duit yang beredar di ekonomi.
Jadi waktu bank sentral ngeprint duit, Bitcoin ikut terbang. Waktu mereka ngerem, ya Bitcoin ikut ketekan. Bitcoin sekarang itu udah kayak cermin likuiditas dunia. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi soal para pemain baru ini. Siapa sih sebenarnya sultan-sultan yang sekarang ngendaliin harga Bitcoin? Jawabannya, ya para institusi dan aliran uang global. Coba lihat angka ini deh, beneran bikin melongo. Lebih dari 1,7 juta Bitcoin sekarang itu dipegang sama perusahaan publik dan institusi gede. Mereka ini ibaratnya kayak vacuum cleaner raksasa yang nyedot pasokan Bitcoin dari pasar. Hasilnya, ya jatah Bitcoin buat kita-kita, para investor retail, jadi makin sedikit, makin langka. Nah ini dia bagian yang seru. Ada konsep namanya crypto multiplier. Jadi gini, karena Bitcoin yang diperdagangkan di bursa itu pasokannya tipis banget, setiap $1 yang masuk dari institusi itu, efeknya ke harga bisa berlipat-lipat. Coba bayangin, kita dorong bola pingpong di gang sempit. Dorong dikit aja bisa langsung ngacir jauh kan? Nah itulah kenapa, secuil berita soal institusi beli Bitcoin aja, harganya bisa langsung lompat. Oke. Ini nih bagian yang pasti paling ditunggu-tunggu. Kalau gitu, dengan semua data tadi, kira-kira harga Bitcoin bakal lari kemana sih? Yuk, kita intip roadmap yang realistis buat tahun 2026 sampai 2029. Ini semua basisnya dari data institusional ya. Pertama-tama, kita mesti ubah dulu cara mikir kita soal halving. Halving tahun 2028 nanti, itu isunya bukan lagi soal supply shock alias guncangan pasokan. Kenapa? Karena pengurangan pasokan dari penambang itu udah kayak setetes air di lautan dibandingin sama permintaan gede dari para raksasa keuangan lewat ETF dan lain-lain. Jadi, yang terjadi sekarang itu demand shock, guncangan dari sisi permintaan. Oke, siap-siap sama angkanya. Berdasarkan skenario dasarnya, target harga puncak buat siklus 2027 itu ada di sekitar $220.000. Ya, emang bukan mimpi $1 juta sih, tapi hey, ini tetap kenaikan yang signifikan banget dari harga sekarang. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi nih, sampai akhir dekade nanti di tahun 2029, target harga di skenario dasar yang sama bisa nyentuh $400.000. Ini nunjukin potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Mungkin nggak meledak kayak dulu, tapi ini justru tanda sebuah aset yang makin matang. Nah, ini dia tabel lengkapnya biar lebih jelas. Ada 3 skenario. Ada yang konservatif, ada yang dasar, ada juga yang agresif. Kalian bisa lihat sendiri rentang harganya buat tiap tahun sampai 2029. Ingat ya, ini bukan bola kristal atau ramalan, tapi proyeksi yang dasarnya data. Jadi, kita bisa dapat gambaran soal kemungkinan-kemungkinan ke depan. Oke, setelah kita lihat semua data dan proyeksi tadi, pertanyaan paling gedenya sekarang, terus kita sebagai investor mesti gimana? Gimana cara main yang benar di pasar yang baru ini? Yuk, kita bahas strategi cerdas ala Investor Pro. Jawabannya simple. Berhenti coba-coba nebak harga puncak atau harga dasar. Udah bukan zamannya. Strategi terbaik di pasar yang udah matang ini namanya Dollar Cost Averaging atau DCA. Caranya gampang banget. 1. Tentuin anggaran rutin. 2. Beli Bitcoin secara berkala, misalnya tiap bulan. Dan 3. Yang paling susah tapi paling penting, cuekin semua drama harga jangka pendek. Kuntinya cuma 1, disiplin. Biar kebayang seberapa ampuh DCA, kita coba pakai simulasi ya. Anggap aja kita investasi $500 tiap bulan, rutin selama 4 tahun, dari awal 2026 sampai akhir 2029. Kita pakai proyeksi skenario dasar yang tadi. Jadi, kalau dihitung-hitung selama 4 tahun itu, total modal yang kita keluarin itu $24.000. Angka yang ya cukup realistis lah ya. Mungkin setara dengan budget ngopi-ngopi cantik tiap hari. Dan, jeng, ini hasilnya. Di akhir 2029 nanti, modal $24.000 kita tadi bisa tumbuh jadi sekitar $65.000. Itu artinya return atau imbal hasilnya lebih dari 170%. Jauh banget di atas investasi tradisional kan? Dan bagian terbaiknya, kita nggak perlu pusing-pusing nebak pasar. Nah, ini dia jeniusnya DCA. Meskipun di simulasi tadi harga Bitcoin sempat terbang sampai lebih dari $370.000, harga beli rata-rata kita itu cuma sekitar $135.000. Kok bisa? Ya karena kita beli lebih banyak pas harganya lagi murah di awal-awal, dan beli lebih sedikit pas harganya udah mahal. DCA itu secara otomatis ngaturin resiko buat kita. Keren kan? Jadi kesimpulannya jelas banget ya, Bitcoin itu udah bukan lagi tiket lotre buat kaya mendadak. Dia udah berevolusi jadi sebuah alat investasi strategis yang digerakin sama kekuatan ekonomi global. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, dengan semua perubahan ini, apakah strategi investasi Anda, playbook Anda udah di-upgrade buat ngadepin era baru Bitcoin ini?